مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Islam kejawen muncul sebagai hasil sintesis yang mendalam antara ajaran Islam yang bersumber dari tradisi Arab dan kearifan lokal budaya Jawa yang syarat nilai mistik, sehingga memberikan ruang bagi pemahaman keagamaan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah dalam kehidupan. Ajaran ini menekankan bahwa keislaman tidak hanya terikat pada ritual-ritual formal yang kaku, melainkan juga mengandung unsur pencarian spiritual yang mendalam, di mana setiap individu didorong untuk menggali makna hakiki dari hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, Islam kejawen telah berkembang melalui proses asimilasi yang kompleks, di mana nilai-nilai budaya Jawa yang bersifat humanis dan religius berpadu dengan prinsip tauhid yang murni, sehingga menghasilkan sistem kepercayaan yang unik dan adaptif. Pendekatan keislaman yang holistik ini mengajarkan agar umat tidak hanya terpaku pada aspek ritualistik, melainkan juga pada pemahaman filosofis dan simbolis yang mendalam, sehingga setiap perbuatan ibadah memiliki dimensi moral dan etika yang universal. Dalam konteks sejarahnya yang panjang, Islam kejawen selalu menampilkan sikap toleransi dan keterbukaan, di mana berbagai elemen budaya dan keagamaan disaring melalui lensa pengalaman batin yang mendalam, sehingga tercipta pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan. Tradisi ini mendorong para pemeluknya untuk tidak sekadar menghafal doa dan gerakan sholat, melainkan juga untuk memahami makna di balik setiap simbol dan ritual, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara jiwa dan alam semesta. Islam kejawen mengajak setiap individu untuk melakukan perjalanan spiritual yang tidak hanya menekankan kesolehan lahiriah, tetapi juga mendalami pengalaman mistis yang membawa pemahaman tentang rahasia alam dan hakikat keberadaan manusia. Dengan memadukan unsur normatif dan esoteris, ajaran ini menawarkan alternatif dalam memahami keislaman yang tidak semata-mata mengandalkan aturan-aturan baku, melainkan juga menghargai pengalaman batin dan kepekaan indrawi yang mendalam. Proses integrasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa ini juga menekankan pentingnya keberadaan alam sebagai cermin dari kekuasaan ilahi, di mana manusia diharapkan senantiasa hidup harmonis dengan lingkungan sekitar dan menghargai setiap ciptaan Tuhan. Walaupun sering mendapat kritik dari kalangan konservatif yang menilai bahwa penggabungan unsur budaya lokal dapat menyebabkan penyimpangan, Islam kejawen tetap mempertahankan esensi tauhid dan pengabdian yang murni, yang tidak pernah terlepas dari prinsip dasar keislaman. Melalui pendekatan ini, umat diajak untuk melihat ibadah sebagai suatu perjalanan yang menyeluruh, di mana setiap aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun spiritual, dipersatukan dalam harmoni yang membawa pada pencerahan batin. Ajaran ini juga menekankan bahwa keindahan duniawi harus selalu diimbangi dengan usaha untuk mencapai kesucian batin, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi refleksi dari keimanan yang utuh dan kesadaran akan hakikat eksistensi. Dalam setiap ritual dan tradisi yang dijalankan, terdapat upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang membentuk karakter masyarakat agar tetap humanis dan peka terhadap lingkungan. Pengantar ini sekaligus membuka cakrawala pemikiran yang mengajak untuk tidak membatasi keislaman pada definisi sempit ritualistik, melainkan memahami ibadah sebagai manifestasi nyata dari hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta yang bersifat transendental. Oleh karena itu, Islam kejawen harus dipahami sebagai sebuah perjalanan spiritual yang dinamis, di mana setiap langkah dan amal perbuatan dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga keimanan yang tulus mampu meresap ke dalam setiap relung hati dan jiwa. Mistik dalam Islam dan kejawen. Unsur mistik yang menjadi ciri khas dalam Islam dan kejawen tidak hanya sekadar menampilkan praktik ritual, melainkan juga menyiratkan pencarian makna yang mendalam melalui pengalaman batin yang penuh keajaiban dan kepekaan spiritual. Dalam kedua tradisi tersebut, pencapaian pencerahan tidak hanya diukur dari segi kepatuhan pada tata cara ibadah,
tetapi juga dari kemampuan untuk menyelami lapisan-lapisan rahasia alam semesta yang memancarkan kehadiran Sang Pencipta. Meskipun tampak berbeda dalam bentuk dan simbol, baik Islam murni maupun Islam kejawen memiliki kesamaan mendasar dalam menekankan bahwa tauhid itu sendiri memiliki dimensi mistik yang menuntut pemahaman melalui pengalaman batin yang mendalam. Ajaran mistik dalam Islam kejawen mengajarkan bahwa setiap simbol, mantra, dan gerakan ibadah memiliki makna yang tersembunyi, sehingga setiap praktik ibadah tidak semata-mata ritual formal, melainkan juga merupakan sarana untuk membuka pintu-pintu rahasia ilahi. Pengalaman mistik ini mendorong para pemeluk untuk tidak sekadar mengikuti aturan yang ada, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran akan keajaiban alam dan kehadiran ilahi yang selalu mengiringi setiap napas kehidupan. Melalui praktik zikir, meditasi, dan samadhi, umat Islam kejawen diajak untuk melebihi batasan indrawi dan memasuki ranah spiritual yang memungkinkan terjadinya perjumpaan batin dengan Sang Pencipta, sehingga menguatkan keimanan yang bersifat transformatif. Dalam konteks Islam murni, meskipun penekanan pada aspek ritual lebih dominan, terdapat pula ruang bagi pencarian mistik yang mendalam, yang diungkapkan melalui tafsir tasawuf dan praktik-praktik spiritual yang mengedepankan kesucian hati. Perbedaan yang mencolok antara Islam murni dan Islam kejawen terletak pada cara penyampaian pengalaman mistik, di mana yang pertama lebih menekankan pada disiplin ritual, sementara yang kedua mengutamakan perjalanan batin yang personal dan penuh kepekaan. Kombinasi antara elemen mistik dan keislaman dalam Islam kejawen memberikan kekuatan spiritual yang mampu menembus batas-batas dunia material, sehingga membuka wawasan baru mengenai hakikat keberadaan manusia dan alam semesta. Dalam tradisi ini, setiap aktivitas ibadah dianggap sebagai medium untuk mencapai pencerahan, di mana pengalaman mistik tidak hanya dilihat sebagai fenomena supernatural, melainkan sebagai manifestasi dari cinta dan kehadiran Allah yang mengalir dalam setiap detik kehidupan. Proses pencapaian mistik ini pun seringkali melibatkan latihan mental dan fisik yang intens, yang dirancang untuk mengikis ego dan membuka jalan menuju penyerapan nilai-nilai ilahi, sehingga manusia dapat merasakan keutuhan alam semesta dalam setiap langkahnya. Dengan mengintegrasikan unsur mistik dalam setiap aspek kehidupan, Islam kejawen mengajak pemeluknya untuk tidak hanya hidup dalam kesadaran duniawi, tetapi juga untuk selalu mengingat bahwa setiap perbuatan merupakan refleksi dari keajaiban yang tersembunyi dalam rahasia penciptaan. Keberadaan unsur mistik ini pun sering dijadikan sebagai penghubung antara tradisi lisan dan tulisan, di mana cerita-cerita dan simbol-simbol mistik diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bekal untuk perjalanan spiritual yang semakin mendalam. Dengan demikian, pencarian makna melalui pengalaman mistik tidak hanya memperkaya kehidupan spiritual, tetapi juga menyatukan berbagai lapisan budaya dan kepercayaan, sehingga menghasilkan suatu bentuk keimanan yang pluralistik dan penuh toleransi. Keseluruhan pengalaman mistik dalam Islam dan kejawen mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah semata urusan duniawi, melainkan juga sebuah perjalanan untuk menemukan hakikat keberadaan yang sejati, di mana setiap detik adalah anugerah yang harus diresapi dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Tuhan dalam Islam kejawen. Dalam Islam kejawen, Tuhan disebut dengan istilah Sang Hyang Wenang, yang secara konseptual sejalan dengan sebutan Allah yang Maha Kuasa dalam Islam murni, sehingga memperlihatkan kesamaan hakikat ketuhanan yang menyatu dalam satu esensi. Penggunaan istilah yang berbeda ini tidak mengurangi nilai tauhid, melainkan menunjukkan kekayaan bahasa dan budaya yang menginterpretasikan keesaan Tuhan melalui lensa kearifan lokal yang mendalam dan historis. Para pemeluk Islam kejawen meyakini bahwa kehadiran Sang Hyang Wenang tidak hanya bersifat abstrak, melainkan dapat dirasakan melalui setiap aspek kehidupan yang bersinergi antara alam fisik dan alam batin yang penuh misteri. Dalam penghayatan keislaman mereka, penyebutan Sang Hyang Wenang menjadi simbol dari kekuatan ilahi yang menyatu dalam segala ciptaan, sehingga setiap makhluk hidup di bumi dianggap sebagai cerminan dari kekuasaan dan kebijaksanaannya. Konsep ketuhanan dalam Islam kejawen juga menekankan bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh bentuk atau bayangan tertentu, melainkan harus dihayati melalui pengalaman batin yang mendorong manusia untuk menyadari kehadiran ilahi dalam diri dan sekitarnya. Walaupun terdapat perbedaan terminologi, esensi keimanan terhadap keesaan Tuhan tetap menjadi landasan utama, yang mengharuskan setiap individu untuk selalu berserah diri dan menyelaraskan diri dengan kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap ritual, doa, dan meditasi yang dilakukan oleh para pemeluk Islam kejawen selalu diarahkan untuk mencari kedekatan dengan Sang Hyang Wenang,
sehingga tercipta hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Dalam praktiknya, penyebutan Tuhan dengan sebutan Sang Hyang Wenang juga mencerminkan sikap penghormatan yang mendalam terhadap tradisi leluhur, yang selalu menekankan pentingnya menjaga hubungan spiritual antara manusia dan kekuatan supranatural yang mengatur kehidupan. Konsep ini pun mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dan tempatnya masing-masing dalam skema alam semesta, di mana keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan batin yang sejati. Dengan mengintegrasikan istilah-istilah lokal dan universal, Islam kejawen berhasil menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan zaman modern, sehingga menghasilkan pandangan ketuhanan yang lebih inklusif dan kontekstual. Para pemeluknya percaya bahwa pencarian akan kehadiran Tuhan harus dilakukan dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka, karena hanya dengan begitu mereka dapat merasakan kehadiran Sang Hyang Wenang yang melampaui batas-batas indrawi. Penghayatan ini juga mendorong setiap individu untuk selalu menjaga sikap rendah hati dan introspeksi, sehingga setiap amal perbuatan yang dilakukan menjadi persembahan tulus yang menguatkan iman dan spiritualitas mereka. Dengan demikian, penyatuan antara aspek ritualistik dan pengalaman batin inilah yang menjadi inti dari pemahaman tentang Tuhan dalam Islam kejawen, yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai keimanan yang bersifat universal. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan dan simbol, intisari dari keesaan Tuhan tetap menjadi fondasi yang kokoh, di mana setiap bentuk ibadah dan pengabdian diarahkan untuk menyatu dalam satu kesatuan esensial yang tak terbagi. Keseluruhan pandangan ini mengajarkan bahwa untuk benar-benar memahami hakikat Tuhan, seseorang harus mampu menembus batas-batas formalitas dan menyelami lautan pengalaman batin yang membawa pada perjumpaan dengan Sang Hyang Wenang secara langsung dan penuh makna. Pengaruh budaya Arab dan kejawen terhadap agama. Perkembangan Islam di Jazirah Arab yang penuh dengan konflik dan dinamika sosial telah membentuk ajaran yang menekankan aturan tegas mengenai reward dan punishment, sehingga menciptakan struktur sosial yang teratur namun kaku. Di sisi lain, kehadiran budaya Jawa yang berkembang dalam lingkungan yang damai dan harmonis memberikan warna tersendiri dalam praktik keagamaan, sehingga melahirkan suatu bentuk Islam yang lebih lembut dan mengutamakan keseimbangan batin. Perpaduan antara kedua budaya ini menghasilkan sintesis yang unik, di mana nilai-nilai normatif Islam yang berasal dari Arab disesuaikan dengan kearifan lokal Jawa yang menekankan kebersamaan, keindahan alam, dan kepekaan spiritual. Dalam konteks ini, pengaruh budaya Arab terlihat pada aspek syariat dan tata cara ibadah yang sangat terstruktur, sedangkan budaya kejawen memperkaya pengalaman keagamaan dengan unsur mistik dan simbolis yang mendalam. Perbedaan latar belakang budaya tersebut pun menciptakan dinamika tersendiri dalam perkembangan keislaman di Indonesia, di mana pendekatan yang bersifat dogmatis diimbangi dengan sentuhan humanis yang khas dari tradisi Jawa. Integrasi nilai-nilai Arab dan kejawen ini mendorong umat untuk tidak hanya mengutamakan aspek formal dalam ibadah, melainkan juga memperhatikan aspek batin dan pengalaman pribadi yang membawa pada pencerahan spiritual. Seiring dengan proses modernisasi, pengaruh kedua budaya ini menjadi semakin terlihat, di mana para pemuka agama dan budayawan saling bertukar ide untuk menciptakan suatu bentuk keislaman yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Pendekatan yang bersifat hibrido ini memungkinkan munculnya praktik ibadah yang lebih fleksibel, di mana aturan-aturan kaku digantikan dengan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern tanpa menghilangkan esensi keislaman. Meskipun demikian, proses asimilasi tersebut tidak berjalan tanpa tantangan, karena terdapat gesekan antara tradisi yang menganut nilai-nilai kaku dan mereka yang mengedepankan pendekatan holistik dan spiritual. Di balik perbedaan tersebut, integrasi antara budaya Arab dan kejawen menunjukkan bahwa agama selalu bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga menghasilkan bentuk keimanan yang lebih inklusif. Melalui perpaduan ini, umat diajak untuk menyadari bahwa setiap budaya memiliki keunikan tersendiri dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaan, yang jika disinergikan akan menghasilkan pandangan hidup yang lebih komprehensif. Kombinasi antara kekakuan syariat Arab dan kelembutan spiritual Jawa memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan karakter umat, yang tidak hanya berfokus pada aspek ritualistik tetapi juga pada pengembangan batin yang mendalam. Dengan demikian, pengaruh kedua budaya tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan keislaman yang adaptif, di mana nilai-nilai tradisional diselaraskan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Integrasi ini juga membuka ruang dialog antara berbagai aliran dan pendekatan keagamaan,
sehingga menumbuhkan semangat toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, pengaruh budaya Arab dan kejawen terhadap agama menegaskan bahwa keimanan adalah sebuah perjalanan yang tidak statis, melainkan proses dinamis yang terus berevolusi melalui interaksi antara tradisi, pengalaman, dan konteks sosial yang selalu berubah. Konsep surga, neraka, dan hukum karma dalam Islam kejawen. Dalam Islam formal, konsep surga dan neraka dijadikan sebagai imbalan dan hukuman yang menentukan nasib manusia di akhirat, sehingga setiap amal perbuatan mendapatkan penilaian yang bersifat final dan mutlak. Sebaliknya, Islam kejawen mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan menekankan hukum karma yang terjadi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perbuatan baik atau buruk mendapatkan balasan yang segera tanpa harus menunggu akhirat. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia selalu berimbas pada kondisi batin dan kehidupan duniawi, yang mana kebaikan dan keburukan itu saling menyeimbangkan dalam siklus alami yang terus berputar. Dengan demikian, hukum karma dalam Islam kejawen menjadi semacam mekanisme keadilan alam yang tidak hanya berlaku secara metaforis, melainkan juga dirasakan secara nyata melalui pengalaman hidup masing-masing individu. Konsep ini mengajarkan agar setiap perbuatan dilandasi dengan niat yang baik dan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang diarahkan oleh kehendak ilahi. Dalam pandangan ini, dunia dianggap sebagai tempat latihan di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui konsekuensi langsung dari amal perbuatannya, sehingga kehidupan menjadi ladang pembelajaran yang tak pernah berhenti. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dengan konsep akhirat dalam Islam formal, esensi dari keduanya tetap mengajarkan bahwa keadilan ilahi tidak pernah ingkar janji, baik melalui balasan di dunia maupun di akhirat. Pendekatan hukum karma ini juga mengandung makna bahwa setiap perbuatan merupakan bentuk interaksi antara manusia dan alam semesta, di mana setiap tindakan akan membawa akibat yang sejalan dengan prinsip keseimbangan kosmik. Melalui penerapan hukum karma, Islam kejawen mendorong pemeluknya untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, karena setiap langkah yang diambil akan mencerminkan hubungan antara tindakan individu dengan kondisi batin dan lingkungan sekitarnya. Konsep ini pun memberikan pemahaman bahwa kehidupan adalah rangkaian sebab dan akibat yang tak terpisahkan, sehingga setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh ranah spiritual. Dengan demikian, pandangan mengenai surga dan neraka dalam Islam kejawen bukanlah semata imaji yang menakutkan atau menggembirakan, melainkan merupakan refleksi dari keadilan alam yang diterapkan secara langsung dalam keseharian. Hal ini mengajarkan agar setiap individu selalu menyadari bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kedamaian dan keharmonisan, sementara perbuatan buruk akan menimbulkan ketidakseimbangan yang harus diperbaiki melalui proses spiritual. Melalui pemahaman ini, umat didorong untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan melakukan introspeksi dan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga hukum karma berfungsi sebagai cermin untuk mencapai kesucian batin. Pandangan semacam ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial dan hubungan dengan alam, sehingga menuntut tanggung jawab moral yang tinggi. Oleh karena itu, konsep surga, neraka, dan hukum karma dalam Islam kejawen harus dipahami sebagai suatu sistem keadilan alam yang mengintegrasikan dimensi duniawi dan spiritual, sehingga setiap amal perbuatan membawa pesan moral yang mendalam tentang keseimbangan dan kebenaran hakiki kehidupan. Islam kejawen sebagai pedoman hidup, bukan agama. Islam kejawen tidak dipandang sebagai suatu agama tersendiri yang memiliki kitab suci dan aturan baku, melainkan sebagai pedoman hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kebudayaan lokal, sehingga memberikan panduan moral dan spiritual yang holistik. Pendekatan ini menekankan bahwa kehidupan sehari-hari harus dijalani dengan kesadaran penuh akan kehadiran nilai-nilai luhur yang bersumber dari tradisi leluhur, yang kemudian diadaptasi ke dalam praktik keagamaan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Melalui pedoman hidup ini, umat diajak untuk tidak terpaku pada bentuk-bentuk ritual semata, melainkan untuk menginternalisasi ajaran-ajaran moral yang mampu mengarahkan perilaku dan sikap dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Setiap tindakan dan keputusan diharapkan selalu didasari oleh prinsip kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, yang tidak hanya berlaku di ranah pribadi, tetapi juga tercermin dalam hubungan sosial dan interaksi dengan alam. Pendekatan yang humanis ini mengedepankan nilai common sense, di mana setiap individu dihargai atas keunikannya masing-masing,
sehingga keberagaman dipandang sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam konteks ini, Islam kejawen menolak kekakuan yang seringkali melekat pada interpretasi syariat yang sempit, sehingga memberikan ruang bagi inovasi dan penyesuaian dengan kondisi zaman yang terus berubah. Pedoman hidup ini mendorong setiap insan untuk selalu mengutamakan kemanusiaan, empati, dan kepekaan terhadap sesama, sehingga membentuk masyarakat yang harmonis dan saling menghormati perbedaan. Selain itu, ajaran ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual, yang mana kehidupan duniawi harus dijalani dengan penuh tanggung jawab tanpa mengesampingkan pencarian makna batin. Setiap ritual dan upacara yang dilakukan pun memiliki makna simbolis yang mengingatkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju penyempurnaan diri, di mana setiap amal perbuatan harus mencerminkan nilai kebaikan yang universal. Dengan mengedepankan nilai-nilai lokal, Islam kejawen berhasil menghadirkan sebuah kerangka berpikir yang mengedepankan keaslian dan keberagaman, sehingga setiap individu merasa terhubung dengan warisan budaya yang kaya dan mendalam. Pendekatan ini juga mengajarkan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk mencapai kesucian, melainkan setiap orang memiliki jalannya masing-masing yang harus dihargai, sehingga membuka ruang bagi kreativitas dan kebebasan dalam beribadah. Dengan demikian, Islam kejawen bukan hanya sekedar sistem kepercayaan yang bersifat normatif, melainkan juga merupakan panduan hidup yang mendorong setiap insan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tanggung jawab. Setiap aspek kehidupan, baik dalam hal sosial, budaya, maupun spiritual, saling berkaitan dan harus dijalani dengan prinsip kasih sayang serta penghargaan terhadap keberadaan makhluk lain, sehingga tercipta harmoni yang menyeluruh. Dengan mengintegrasikan ajaran moral dan nilai-nilai tradisional, pedoman hidup Islam kejawen mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses pembelajaran yang tiada henti, di mana setiap pengalaman harus dijadikan sebagai modal untuk mencapai pencerahan batin. Oleh karena itu, sebagai pedoman hidup, Islam kejawen menuntut setiap individu untuk selalu menginternalisasi ajaran-ajaran tersebut dengan penuh kesadaran, sehingga setiap langkah dan keputusan yang diambil mencerminkan kebenaran dan keikhlasan yang mendalam. Ritual kejawen yang dianggap syirik oleh Islam formal. Dalam praktik Islaman yang diwarnai oleh tradisi kejawen, beberapa ritual seperti pembakaran kemenyan dan penghormatan terhadap benda pusaka seringkali dianggap menyimpang oleh kalangan Islam formal yang menekankan kemurnian syariat. Meskipun demikian, pemakaian kemenyan dalam ritual kejawen dipandang sebagai bentuk penghias ruangan dan simbolisasi dari penyucian lingkungan, sehingga tidak semata-mata mengandung unsur penyembahan yang bertentangan dengan tauhid. Penghormatan terhadap benda-benda pusaka seperti keris, yang dalam budaya Jawa memiliki nilai historis dan simbolik yang mendalam, dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya, meskipun bagi sebagian pihak hal tersebut dianggap menyerupai penyembahan berhala. Pendekatan ini mengajarkan bahwa penggunaan simbol-simbol budaya dalam konteks ibadah merupakan wujud kreativitas dalam menghayati nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak semestinya disamakan dengan praktik syirik yang dilarang dalam Islam. Para pemeluk Islam kejawen meyakini bahwa setiap objek atau simbol yang dihormati hanyalah sebagai pengingat akan keagungan Sang Pencipta, yang mana penghormatan tersebut tidak mengurangi keesaan Tuhan yang mutlak. Dalam konteks ritual, pembakaran kemenyan pun dilihat sebagai ritual penyucian yang mengandung makna mendalam, di mana asap yang terangkat menjadi lambang doa dan harapan agar setiap insan selalu diberkahi oleh kekuatan ilahi. Meskipun kritik datang dari kalangan yang lebih konservatif, praktik-praktik tersebut terus dipertahankan karena telah menjadi bagian dari identitas budaya yang tidak bisa dipisahkan dari keislaman lokal yang kaya akan simbolisme dan makna. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan interpretasi antara Islam formal dan Islam kejawen bukanlah suatu bentuk penolakan terhadap prinsip tauhid, melainkan upaya untuk menyesuaikan ritus ibadah dengan konteks budaya dan sejarah yang unik. Setiap ritual dalam Islam kejawen dipandang sebagai media untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual yang melampaui sekadar bentuk fisik, sehingga fokus utama tetap pada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, praktik-praktik yang dianggap kontroversial tersebut sebenarnya merupakan bentuk ekspresi kreatif dalam menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama yang telah diadaptasi melalui proses asimilasi budaya selama berabad-abad. Penggunaan simbol-simbol seperti kemenyan dan keris pun diiringi dengan kesadaran bahwa seluruh benda dan ritual hanyalah alat untuk mengarahkan hati kepada Allah, sehingga tidak pernah dijadikan objek penyembahan yang menyalahi prinsip keimanan. Meskipun terdapat persepsi bahwa ritual-ritual tersebut berpotensi mengaburkan batas antara ibadah yang sah dan praktik syirik,
Para praktisi Islam kejawen dengan tegas menegaskan bahwa niat mereka semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui cara yang bersifat simbolis dan personal. Perbedaan perspektif ini pun menimbulkan perdebatan yang panjang, di mana para ulama dan budayawan saling bertukar argumentasi mengenai batas-batas autentisitas dan inovasi dalam menjalankan ibadah. Namun demikian, dinamika perbedaan tersebut justru memperkaya khazanah keislaman Indonesia, di mana keberagaman interpretasi dianggap sebagai cerminan dari kekayaan spiritual yang harus dihargai dan dipahami secara kontekstual. Dengan demikian, meskipun ritual-ritual tertentu dalam Islam kejawen kerap mendapat label syirik dari kalangan Islam formal, esensinya tetap berakar pada upaya untuk menginternalisasi nilai keimanan yang murni melalui medium budaya yang telah lama diwariskan secara turun-temurun. Sesajen dalam Islam kejawen dan perbedaannya dengan syirik. Dalam tradisi kejawen, sesajen yang dibagikan kepada orang yang membutuhkan dipandang sebagai wujud kepedulian sosial dan bentuk sedekah, yang mana pemberian tersebut dilakukan tanpa niat menyembah makhluk selain Allah. Praktik sesajen ini merupakan simbol penghargaan terhadap nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang mendalam, sehingga tidak seharusnya disamakan dengan tindakan syirik yang menganggap benda sebagai objek pemujaan. Para pemeluk Islam kejawen meyakini bahwa sesajen hanyalah media untuk menyalurkan keberkahan dan kebaikan, yang pada gilirannya membantu menjaga keharmonisan sosial dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perbuatan nyata. Dengan demikian, pemberian sesajen dipandang sebagai perwujudan nilai solidaritas dan empati terhadap sesama, di mana setiap pemberian merupakan manifestasi dari pengamalan ajaran moral dan etika yang universal. Meskipun bagi sebagian pihak praktik ini dianggap mirip dengan ritual pemujaan terhadap benda-benda gaib, konteks dan niat di balik pelaksanaannya selalu menekankan bahwa seluruh keberkahan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Tradisi ini pun mengajarkan agar setiap bentuk sedekah dan pemberian dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kesadaran, sehingga setiap sesajen yang dibagikan tidak hanya membawa berkah duniawi tetapi juga memperkuat ikatan spiritual antar manusia. Dalam praktiknya, sesajen disertai dengan doa dan harapan agar penerima mendapatkan rezeki dan keselamatan, yang menunjukkan bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada kekuasaan ilahi. Penggunaan sesajen juga mencerminkan filosofi hidup yang menolak individualisme dan mengutamakan kebersamaan, di mana setiap anggota masyarakat dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan yang harmonis. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara pemberian sesajen dalam Islam kejawen dan praktik syirik terletak pada niat dan pemaknaan simboliknya, di mana yang pertama dimaksudkan untuk menyalurkan keberkahan sedangkan yang kedua menyimpang dari prinsip keimanan. Praktik sesajen ini pun selalu diiringi dengan pengajaran moral yang mengingatkan agar setiap tindakan kebaikan dilakukan tanpa pamrih, sehingga keberadaan sesajen menjadi saksi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dengan demikian, pemberian sesajen merupakan bentuk nyata dari penerapan ajaran agama yang mengutamakan kebaikan sosial, di mana tindakan tersebut tidak pernah bertentangan dengan esensi tauhid yang menyatakan keesaan Allah. Tradisi ini juga mendorong setiap individu untuk selalu berbagi dan peduli terhadap sesama, sehingga setiap sesajen yang dibagikan tidak hanya membawa manfaat material tetapi juga menguatkan ikatan spiritual dalam komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian, praktik sesajen dalam Islam kejawen berupaya mengembalikan makna sedekah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah yang diungkapkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi di kalangan umat, hakikat pemberian sesajen tetap berakar pada prinsip untuk menebar kebaikan dan keberkahan, yang mana semua hal itu merupakan manifestasi dari rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan demikian, sesajen dalam tradisi kejawen harus dipahami sebagai bagian dari ritual sosial yang mendalam, di mana setiap tindakan pemberian memiliki tujuan mulia untuk mempererat tali persaudaraan dan menyebarkan keberkahan yang sejati tanpa menyimpang dari prinsip keimanan. Konsep keberadaan Tuhan dalam Islam kejawen. Dalam Islam kejawen, konsep keberadaan Tuhan dirumuskan melalui ungkapan Tan Keno Kinoyo Ngopo, yang mengandung makna bahwa Tuhan tidak dapat diukur, digambarkan, atau dibatasi oleh pikiran manusia, sehingga menegaskan bahwa keagungannya bersifat mutlak dan tak terjangkau. Ungkapan tersebut mencerminkan keyakinan mendalam bahwa Tuhan tidak terikat pada bentuk-bentuk fisik ataupun konsepsi yang terbatas, melainkan hadir secara transendental yang hanya dapat dirasakan melalui pengalaman batin yang murni. Para pemeluk Islam kejawen percaya bahwa untuk benar-benar memahami keberadaan Tuhan, seseorang harus melepaskan segala upaya untuk mendefinisikannya secara literal,
dan sebaliknya, harus meresapi kehadirannya melalui renungan dan meditasi yang mendalam. Pengalaman mistik dan perjalanan spiritual menjadi sarana untuk menyatu dengan kekuatan ilahi, sehingga setiap insan dapat merasakan bahwa Tuhan hadir di mana-mana tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Konsep ini menekankan bahwa keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang harus dialami, bukan semata-mata dipahami melalui teori atau dogma, sehingga menuntut keterbukaan hati dan pikiran dalam menyelami hakikat ilahi. Dengan demikian, setiap ritual ibadah dalam Islam kejawen menjadi media untuk mengungkap tabir kehadiran Tuhan, di mana setiap gerakan, doa, dan meditasi ditujukan untuk membuka pintu hati agar dapat menyatu dengan Sang Pencipta. Pendekatan yang bersifat esoteris ini mengajak umat untuk tidak sekadar terpaku pada pengetahuan formal, melainkan juga untuk mengeksplorasi dimensi spiritual yang menghubungkan jiwa dengan alam semesta secara mendalam. Dalam praktiknya, konsep keberadaan Tuhan yang tak terjangkau ini menuntut setiap individu untuk selalu bersikap rendah hati dan mengakui keterbatasan diri, sehingga mampu menerima bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan mutlak. Keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan mendorong para pemeluknya untuk selalu mengamati dan menghargai keajaiban alam sebagai manifestasi dari kekuasaan ilahi yang tidak terhingga. Dengan demikian, pemahaman tentang keberadaan Tuhan dalam Islam kejawen tidak hanya berfokus pada aspek ibadah ritual, melainkan juga pada kesadaran bahwa setiap detik kehidupan merupakan anugerah yang mengandung kehadiran Sang Pencipta yang melampaui nalar manusia. Konsep ini pun mengajarkan bahwa pencarian akan Tuhan harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kepekaan, di mana setiap pengalaman, baik yang bersifat luar maupun batin, merupakan cermin dari rahasia ilahi yang tak terungkap. Melalui proses renungan mendalam dan kontemplasi alam, umat diharapkan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menyelubungi setiap aspek kehidupan, sehingga menumbuhkan rasa syukur dan kebersamaan dengan seluruh ciptaan. Dengan demikian, konsep keberadaan Tuhan dalam Islam kejawen mengajak setiap insan untuk senantiasa menginternalisasi nilai keimanan yang mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta merupakan cerminan dari kebesaran dan keagungannya. Hal ini mendorong umat untuk selalu menjaga kesadaran bahwa hidup adalah rangkaian anugerah ilahi yang harus disyukuri, sehingga setiap perbuatan baik merupakan persembahan tulus kepada Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu, dengan memahami bahwa Tuhan adalah kekuatan yang tak terjangkau oleh pikiran manusia, setiap individu didorong untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, di mana setiap langkah dan nafas adalah wujud dari penghormatan serta penyatuan dengan Sang Pencipta yang Maha Esa. Prinsip utama Islam kejawen, Memayu Hayuning Bawono. Prinsip, Memayu Hayuning Bawono, dalam Islam kejawen menekankan pentingnya merawat keindahan dunia sekaligus menjaga keseimbangan alam, sehingga setiap tindakan manusia selalu selaras dengan kehendak ilahi dan harmoni semesta. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan duniawi harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga setiap upaya untuk memperindah lingkungan dan hubungan sosial merupakan bagian dari ibadah yang mendalam. Konsep tersebut mengintegrasikan nilai-nilai estetika, moral, dan spiritual, yang mana setiap bentuk keindahan dianggap sebagai cerminan dari kebesaran Sang Pencipta dan sebagai sarana untuk mencapai pencerahan batin. Dengan menghayati prinsip ini, umat diajak untuk tidak semata-mata mengejar materi, melainkan juga memperhatikan keutuhan hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi yang menyatukan semuanya. Prinsip ini mendorong setiap individu untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, baik dari segi fisik maupun spiritual, sehingga keberadaan alam selalu menjadi ladang untuk menumbuhkan cinta dan kepedulian. Melalui pengamalan, Memayu Hayuning Bawono, umat diharapkan mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, di mana upaya memperindah dunia juga merupakan langkah untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk merawat alam, memperbaiki lingkungan, atau menumbuhkan kebersamaan antar sesama, dipandang sebagai manifestasi nyata dari penghargaan terhadap ciptaan Allah yang tiada tara. Dalam kerangka ini, keindahan duniawi tidak hanya bersifat semu, melainkan merupakan medium untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual yang mendalam, sehingga setiap elemen kehidupan menjadi instrumen untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ajaran ini juga mengandung pesan bahwa setiap keindahan, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan yang membawa manfaat bagi seluruh umat dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, prinsip Memayu Hayuning Bawono
mengajak setiap individu untuk hidup dalam harmoni, di mana keindahan fisik dan batin selalu berpadu untuk menciptakan keseimbangan yang selaras dengan hukum alam. Nilai-nilai estetika yang terkandung dalam prinsip ini pun mendorong kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga setiap upaya untuk memperindah dunia sekaligus menguatkan ikatan spiritual menjadi tujuan hidup yang luhur. Melalui penerapan prinsip tersebut, umat diharapkan tidak hanya mengejar kesuksesan duniawi semata, tetapi juga mampu mencapai kebahagiaan hakiki yang bersumber dari kesadaran akan keindahan dan kebenaran ilahi. Dengan demikian, Memayu Hayuning Bawono tidak hanya menjadi semboyan, melainkan juga pedoman praktis yang menuntun setiap langkah dan keputusan hidup agar selalu sejalan dengan nilai-nilai keimanan yang mendalam. Prinsip ini pun mengajarkan bahwa setiap bentuk keindahan duniawi harus dilihat sebagai anugerah ilahi, yang mana upaya untuk merawat dan menghargainya merupakan bagian integral dari ibadah yang tulus. Oleh karena itu, dengan menghayati prinsip Memayu Hayuning Bawono, setiap individu diajak untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga keindahan alam serta hubungan sosial menjadi cermin nyata dari cinta dan keikhlasan kepada Sang Pencipta. Manunggaling Kawula Gusti, Tuhan ada di dalam diri. Konsep Manunggaling Kawula Gusti dalam Islam Kejawen mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya hadir di alam semesta luar, melainkan juga berdiam di dalam diri setiap insan, sehingga pencarian spiritual harus dimulai dari pengenalan dan penyucian batin. Ajaran ini menekankan bahwa dengan merenung dan berintrospeksi, setiap individu dapat menemukan potensi ilahi yang tersembunyi di dalam hati, yang pada akhirnya membawa pada pengalaman penyatuan dengan Sang Pencipta. Melalui proses penghayatan yang mendalam, umat diajak untuk menyadari bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukanlah hal yang eksklusif terjadi di tempat ibadah, melainkan dapat dirasakan dalam setiap momen keheningan dan keterbukaan batin. Setiap tindakan meditasi dan doa dalam tradisi Kejawen merupakan sarana untuk membersihkan jiwa dari noda duniawi, sehingga hati menjadi wadah yang murni untuk menyatu dengan keagungan ilahi. Konsep ini mendorong agar setiap individu tidak lagi mencari Tuhan di luar diri, melainkan menggali potensi batin yang telah diberikan sebagai anugerah ilahi, yang mana penyatuan tersebut merupakan puncak dari perjalanan spiritual. Melalui latihan batin yang intensif, seperti samadhi dan zikir, umat dapat membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini terkunci, sehingga mereka mampu menyelami kedalaman jiwa dan menemukan makna hakiki dari keberadaan. Proses ini juga mengajarkan bahwa perjalanan spiritual adalah upaya untuk menembus batas-batas ego dan keterbatasan indrawi, sehingga kesadaran akan keesaan Tuhan dapat terwujud dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami bahwa Tuhan ada di dalam diri, setiap amal perbuatan pun menjadi lebih bermakna, karena tidak lagi sekadar ritual lahiriah, melainkan merupakan manifestasi dari kesatuan batin yang membawa pada pencerahan spiritual. Konsep Manunggaling Kawula Gusti pun menuntut agar setiap individu selalu bersikap rendah hati dan menyadari keterbatasan diri, sehingga membuka ruang untuk menyerap cahaya ilahi yang mengalir dari dalam. Dalam praktiknya, pengalaman penyatuan dengan Tuhan melalui penghayatan batin menjadi momen penting yang mengubah cara pandang terhadap kehidupan, di mana setiap tantangan dan keberhasilan dilihat sebagai bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan. Pengalaman inilah yang mendorong umat untuk tidak sekadar mengikuti aturan-aturan formal, melainkan untuk terus menggali potensi batin yang membawa pada realisasi diri yang utuh, di mana setiap jiwa menjadi cermin dari keagungan Sang Pencipta. Melalui proses meditasi dan kontemplasi yang mendalam, umat diharapkan mampu menyingkap tabir-tabir ilahi yang selama ini tersembunyi, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap detak jantung dan hembusan nafas. Dengan demikian, konsep Manunggaling Kawula Gusti tidak hanya merupakan ajaran filosofi semata, melainkan juga merupakan pedoman praktis yang mengarahkan setiap individu untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh akan keesaan Tuhan. Setiap pengalaman spiritual yang mendalam pun dianggap sebagai bukti bahwa Tuhan selalu hadir dan menyatu dengan hamba-Nya, sehingga segala bentuk pencarian dan pengorbanan dalam kehidupan menjadi ladang untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Oleh karena itu, dengan menginternalisasi prinsip Manunggaling Kawula Gusti, setiap insan didorong untuk terus berusaha menyatukan seluruh aspek kehidupannya dengan kehadiran ilahi yang menyinari setiap sudut hati dan pikiran, sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis dan penuh berkah. Sifat luhur pemeluk Kejawen. Pemeluk Islam Kejawen dikenal karena sifat-sifat luhur yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan moral dan spiritual, sehingga mereka cenderung memiliki sikap tenang, rendah hati,
dan selalu mengedepankan kedamaian dalam setiap interaksi sosial. Nilai keikhlasan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam kehidupan mereka, yang mana setiap tindakan diwarnai dengan rasa empati serta kepedulian terhadap sesama dan alam, sehingga membentuk karakter yang mulia dan harmonis. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, mereka senantiasa menjaga sikap tidak berlebihan dan menghindari sifat iri, dengki, serta kesombongan, yang mana hal tersebut diyakini dapat mengganggu keharmonisan batin dan hubungan dengan Sang Pencipta. Sifat luhur tersebut pun tercermin dalam setiap ritual ibadah yang dilakukan dengan penuh hikmat dan kesungguhan, sehingga tidak hanya memperlihatkan kesolehan lahiriah, melainkan juga menumbuhkan kedekatan batin dengan Allah. Para pemeluk Islam kejawen juga selalu berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dengan upaya mencapai pencerahan batin, di mana setiap pengalaman hidup dijadikan sebagai sarana untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepekaan terhadap lingkungan dan alam menjadi salah satu ciri khas mereka, yang mana setiap unsur kehidupan dipandang sebagai bagian integral dari ciptaan ilahi, sehingga mendorong sikap tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi. Dalam setiap interaksi sosial, nilai gotong royong dan kebersamaan selalu dijunjung tinggi, sehingga perbedaan status dan latar belakang tidak menghalangi terwujudnya hubungan yang harmonis dan penuh kasih. Sikap tidak mudah tersinggung dan kemampuan untuk mengendalikan emosi juga merupakan bagian dari sifat luhur mereka, yang mana hal tersebut dianggap sebagai kunci untuk mencapai keseimbangan batin yang ideal. Dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesederhanaan, mereka mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari harta benda semata, melainkan dari kekuatan batin dan kualitas hubungan dengan sesama. Sikap toleransi yang tinggi pun menjadi ciri khas yang membuat mereka mampu menerima perbedaan dengan lapang dada, sehingga setiap perbedaan dipandang sebagai sumber pembelajaran dan pengayaan spiritual. Dalam setiap langkah kehidupan, mereka senantiasa mengutamakan prinsip kasih sayang dan saling menghormati, yang mana hal tersebut diyakini dapat membuka jalan menuju kesatuan dan kedamaian yang abadi. Nilai-nilai luhur ini juga diinternalisasi melalui ajaran-ajaran tradisional dan cerita-cerita inspiratif yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga membentuk landasan moral yang kokoh dalam setiap diri. Para pemeluk Islam kejawen percaya bahwa keindahan batin adalah hasil dari penghayatan yang mendalam terhadap ajaran agama, yang mana hal tersebut tercermin dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, sifat luhur yang dimiliki tidak hanya menjadikan mereka sebagai individu yang memiliki kedalaman spiritual, melainkan juga sebagai panutan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih. Oleh karena itu, melalui pengamalan nilai-nilai luhur tersebut, para pemeluk Islam kejawen terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga setiap langkah yang diambil selalu membawa keberkahan dan kedamaian bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Islam fanatik versus Islam kejawen. Perbedaan mencolok antara Islam fanatik dan Islam kejawen terletak pada pendekatan dalam penghayatan keagamaan, di mana yang pertama cenderung menekankan kekakuan ritual dan kepatuhan tanpa kompromi, sedangkan yang kedua mengedepankan fleksibilitas dan pengalaman batin yang mendalam. Islam fanatik seringkali menolak segala bentuk interpretasi yang menyimpang dari aturan yang dianggap murni, sehingga segala inovasi budaya yang muncul dianggap sebagai penyimpangan yang harus dihindari dengan tegas. Sebaliknya, Islam kejawen membuka ruang bagi pemahaman yang lebih holistik, di mana tradisi lokal dan nilai-nilai spiritual dipadukan secara dinamis untuk menghasilkan bentuk keislaman yang lebih adaptif dan humanis. Dalam kerangka ini, perbedaan praktik ibadah tidak selalu dianggap sebagai bentuk kemerosotan, melainkan sebagai ekspresi keberagaman yang memperkaya hazanah keagamaan dan pengalaman spiritual umat. Pendekatan fanatik cenderung mengutamakan aspek eksternal seperti ritual dan tata cara yang baku, sementara Islam kejawen lebih menekankan pada pencapaian batin yang mendorong pengalaman mistik dan kesatuan dengan Sang Pencipta. Perbedaan pandangan ini seringkali memicu perdebatan sengit antara kelompok yang lebih konservatif dengan mereka yang lebih terbuka terhadap pendekatan interpretatif, sehingga menciptakan dinamika yang kompleks dalam lanskap keagamaan. Meskipun demikian, Islam kejawen tetap berpegang pada prinsip tauhid yang murni, sehingga perbedaan cara beribadah tidak mengubah hakikat keimanan yang mendasar, melainkan hanya mencerminkan keberagaman dalam menghayati nilai spiritual. Pendekatan yang humanis dan fleksibel dalam Islam kejawen mengajak setiap individu untuk lebih mendalami makna ibadah melalui pengalaman pribadi yang mendalam, sehingga menghasilkan keimanan yang lebih organik dan bermakna. Di sisi lain,
Sikap fanatik yang kaku seringkali membuat pemeluknya terjebak dalam dogma yang tidak lagi relevan dengan dinamika kehidupan modern, sehingga menghambat perkembangan spiritual yang sejati. Perbedaan pendekatan ini juga tercermin dalam cara pandang terhadap perbedaan budaya, di mana Islam kejawen menghargai keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga, sementara Islam fanatik cenderung menolak segala bentuk inovasi yang dianggap asing. Dengan demikian, dinamika perdebatan antara kedua pendekatan ini mencerminkan adanya upaya untuk menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keimanan tanpa mengorbankan keberagaman budaya dan spiritual. Meskipun perbedaan tersebut kerap menimbulkan gesekan, semangat toleransi dan dialog selalu diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengintegrasikan berbagai pandangan dalam satu kerangka keislaman yang utuh. Para pemikir Islam kejawen pun selalu berupaya menekankan bahwa keimanan sejati tidak hanya diukur dari ketaatan pada ritual semata, melainkan juga dari kedalaman pengalaman batin dan kemampuan untuk menyatu dengan alam. Oleh karena itu, perbedaan antara Islam fanatik dan Islam kejawen seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sebagai cermin dari kekayaan dan kompleksitas perjalanan spiritual umat manusia. Dengan menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan kebijaksanaan, diharapkan bahwa perbedaan pendekatan ini dapat disatukan dalam semangat persatuan yang membawa pada pemahaman keislaman yang lebih inklusif dan bermakna. Sinkretisme Islam dan kejawen. Sinkretisme antara Islam dan tradisi kejawen merupakan proses asimilasi yang kompleks, di mana nilai-nilai agama yang diimpor dari Jazirah Arab disatukan dengan kearifan lokal Jawa yang telah berkembang sejak zaman dahulu, sehingga menghasilkan bentuk keislaman yang khas dan penuh nuansa budaya. Proses sinkretisme ini tidak hanya melibatkan aspek ritual, melainkan juga menyentuh ranah filosofis dan mistik, di mana setiap elemen dari kedua tradisi dipadukan untuk membentuk pandangan hidup yang holistik dan kontekstual. Dalam kerangka ini, nilai-nilai sufistik yang menjadi bagian integral dari Islam berbaur dengan tradisi lisan dan simbolik Jawa, sehingga melahirkan praktik keagamaan yang tidak hanya normatif tetapi juga mengandung makna batin yang mendalam. Perpaduan ini menghasilkan interpretasi yang fleksibel dan adaptif, di mana umat dapat meresapi ajaran agama dengan cara yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal tanpa kehilangan esensi tauhid yang murni. Sinkretisme pun mengajarkan bahwa keberagaman cara beribadah merupakan wujud kreativitas umat dalam menafsirkan ajaran ilahi, sehingga setiap inovasi dianggap sebagai bagian dari dinamika perjalanan spiritual yang hidup dan dinamis. Melalui proses integrasi tersebut, umat diajak untuk menyadari bahwa tidak ada satu cara tunggal dalam memahami kebenaran, melainkan setiap pengalaman dan tradisi memiliki kontribusi yang unik dalam pembentukan identitas keislaman yang menyeluruh. Pendekatan sinkretik ini pun menolak adanya label diskriminatif antara ajaran murni dan tradisional, melainkan menekankan bahwa setiap bentuk penghayatan adalah cerminan dari usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, sinkretisme dalam Islam kejawen tidak dianggap sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai ekspresi dinamis dari kreativitas budaya yang selalu berusaha menyesuaikan ajaran agama dengan realitas kehidupan. Proses ini juga menciptakan ruang bagi dialog antar budaya dan antaragama, di mana nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan kedamaian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya batasan sempit. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur sufistik dan kearifan lokal, tradisi ini pun mendorong umat untuk selalu bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, sehingga memperkaya khazanah keislaman yang sudah ada dengan perspektif yang lebih luas. Pendekatan sinkretik ini juga menegaskan bahwa keislaman adalah suatu proses yang selalu berkembang, di mana setiap generasi dapat menafsirkan kembali ajaran agama sesuai dengan konteks zaman dan kondisi sosialnya. Melalui integrasi ini, umat diajak untuk melihat bahwa keindahan iman terletak pada kemampuan untuk menyerap berbagai nilai dan praktik yang dapat menguatkan hubungan batin dengan Sang Pencipta secara lebih mendalam. Dengan demikian, sinkretisme antara Islam dan kejawen membuka jalan bagi munculnya pemahaman yang lebih inklusif dan toleran, yang mana setiap perbedaan dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Proses penyatuan nilai-nilai tersebut pun menginspirasi para pemikir dan praktisi untuk terus mencari kebenaran melalui perjalanan spiritual yang mengintegrasikan aspek normatif dan mistik dalam satu kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu, sinkretisme dalam Islam kejawen harus dipandang sebagai upaya kreatif untuk mengungkap rahasia ilahi melalui lensa budaya yang beraneka ragam, sehingga menghasilkan bentuk keislaman yang adaptif, inklusif, dan penuh keberkahan. Konsep wahyu dan ilham dalam kejawen.
Dalam tradisi kejawen, konsep wahyu seringkali disamakan dengan ilham, yang mana kedua istilah tersebut merujuk pada pengalaman batin yang mendalam dan langsung dari Allah, meskipun secara teologis wahyu hanya diperuntukkan bagi nabi. Pengalaman ilham ini dipandang sebagai bentuk komunikasi ilahi yang tidak terbatas pada ritual formal, melainkan dapat dialami oleh siapa saja yang memiliki kepekaan batin dan kerendahan hati untuk menerima petunjuk dari Sang Pencipta. Dalam konteks ini, perbedaan antara wahyu dan ilham menjadi kabur, karena kedua istilah tersebut mengandung esensi bahwa pengetahuan yang datang langsung dari Allah adalah sumber kebenaran yang harus dihayati dengan sepenuh hati. Para pemeluk Islam kejawen mengajarkan bahwa ilham merupakan bentuk anugerah ilahi yang memungkinkan seseorang untuk memahami hakikat kehidupan secara mendalam, sehingga setiap pengalaman spiritual menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan diri. Konsep ini mendorong setiap individu untuk tidak menganggap remeh setiap bentuk inspirasi batin yang muncul, karena ilham tersebut merupakan bukti nyata dari kasih sayang Allah yang menyertai setiap langkah perjalanan spiritual. Dengan mengintegrasikan konsep ilham ke dalam praktik ibadah, umat diajak untuk menyadari bahwa pencapaian pengetahuan dan pencerahan batin tidak selalu harus melalui usaha keras secara eksternal, melainkan juga melalui proses penerimaan yang tulus. Meskipun terdapat risiko penafsiran yang salah apabila ilham dianggap setara dengan wahyu kenabian, para pemeluk Islam kejawen dengan bijaksana membedakan bahwa ilham adalah anugerah bagi yang terpilih dan bukan tanda pengakuan kenabian. Pengalaman ilham ini seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa alam yang penuh keajaiban, seperti kilatan cahaya atau keheningan mendalam, yang kemudian diinterpretasikan sebagai tanda petunjuk dari Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap bentuk ilham yang dialami dianggap sebagai bentuk bimbingan spiritual yang harus disikapi dengan hati-hati dan penuh rasa syukur, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari rahmat Allah yang tiada tara. Konsep ini juga mengajarkan agar setiap individu selalu kritis dan introspektif dalam menilai pengalaman batin mereka, sehingga tidak mudah terjerumus pada penafsiran yang menyesatkan atau menyimpang dari ajaran agama. Dengan demikian, meskipun ilham dan wahyu memiliki kemiripan, para pemeluk Islam kejawen tetap menegaskan bahwa pengetahuan yang bersumber dari Allah harus dihayati dengan penuh kesadaran dan keimanan yang teguh. Dalam praktiknya, pengalaman ilham ini seringkali dijadikan sebagai acuan dalam menentukan langkah dan keputusan penting dalam kehidupan, yang mana setiap petunjuk ilahi menjadi kompas untuk menjalani kehidupan dengan kebenaran. Dengan mengintegrasikan konsep ilham ke dalam kehidupan sehari-hari, umat diajak untuk selalu membuka diri terhadap anugerah ilahi yang datang dalam berbagai bentuk, sehingga setiap momen kehidupan menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pemahaman mendalam mengenai perbedaan dan kesamaan antara wahyu dan ilham pun menjadi landasan penting untuk menjaga kemurnian ajaran keislaman, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak esensi tauhid. Oleh karena itu, dengan memahami bahwa ilham adalah bentuk kasih sayang Allah yang dapat diterima oleh setiap insan yang tulus, para pemeluk Islam kejawen terus berupaya menghayati dan mengamalkan setiap petunjuk ilahi dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran akan keagungannya. Wahyu ke Prabon dan legitimasi kekuasaan Raja Jawa. Konsep wahyu ke Prabon dalam tradisi kejawen menyatakan bahwa raja yang memerintah harus mendapatkan petunjuk ilahi yang sah sebagai tanda legitimasi kekuasaan, sehingga posisi raja dipandang sebagai perpanjangan dari kehendak ilahi di muka bumi. Ideologi ini menegaskan bahwa kekuasaan raja tidak semata-mata berdasarkan kekuatan politik atau militer, melainkan juga harus memiliki dasar spiritual yang menghubungkan dirinya langsung dengan Sang Pencipta. Dalam tradisi tersebut, raja yang memperoleh wahyu ke Prabon dianggap memiliki mandat ilahi yang memberikan otoritas moral dan spiritual, sehingga setiap keputusan yang diambil dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi untuk kesejahteraan rakyat. Konsep ini tidak hanya memperkuat posisi raja secara simbolis, tetapi juga menuntut agar sang penguasa menjalankan pemerintahannya dengan adil dan penuh tanggung jawab, sebagaimana telah diamanatkan oleh Allah. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan tidak semata diukur dari kekuatan fisik, melainkan juga dari kemampuan seorang raja untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan spiritual, sehingga tercipta pemerintahan yang adil dan penuh berkah. Para pemeluk Islam kejawen meyakini bahwa setiap raja yang mendapatkan wahyu ke Prabon harus senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan menerapkan nilai-nilai moral yang luhur, sehingga pemerintahannya dapat menjadi contoh teladan bagi seluruh masyarakat. Konsep ini pun menuntut agar sang raja selalu tunduk pada kehendak ilahi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,
melainkan menjadikan pemerintahannya sebagai ladang pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan melalui wahyu keprabon menjadi jaminan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah akan selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai keislaman. Dalam praktiknya, upacara dan ritual yang mengiringi penobatan raja pun syarat dengan simbolisme ilahi, sehingga menegaskan bahwa kekuasaan tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Meskipun demikian, konsep ini juga menghadapi tantangan ketika realitas politik dan kekuasaan modern tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai spiritual yang telah diwariskan, sehingga menimbulkan perdebatan tentang relevansi wahyu keprabon di era kontemporer. Namun, para pendukung tradisi kejawen berargumen bahwa nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari konsep ini tetap relevan, karena kekuasaan sejati harus selalu berakar pada prinsip kebenaran dan keadilan yang universal. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sang raja diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin yang kuat secara politik, tetapi juga sebagai figur yang mampu menginspirasi dan membimbing rakyatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Konsep wahyu keprabon pun menekankan bahwa setiap tantangan dan cobaan yang dihadapi oleh sang raja merupakan bagian dari ujian ilahi yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan dan ketabahan yang tinggi. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui wahyu keprabon menjadi cermin dari keberadaan kekuatan ilahi yang selalu mengawasi dan melindungi sang penguasa, sehingga keadilan selalu ditegakkan di muka bumi. Oleh karena itu, dengan memahami bahwa setiap raja harus mendapatkan mandat ilahi sebagai bentuk legitimasi kekuasaan, tradisi kejawen menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan jiwa yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Islam kejawen dan konsep solat. Dalam Islam kejawen, konsep solat tidak hanya dipandang sebagai ritual formal semata, melainkan sebagai perjalanan batin yang penuh makna, di mana setiap gerakan dan doa menjadi medium untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Meskipun pengikutnya mengakui keutamaan solat sebagai rukun utama keimanan, bentuk pelaksanaannya seringkali diwarnai dengan sentuhan mistik dan meditatif yang menekankan pada penghayatan spiritual yang mendalam. Praktik solat dalam Islam kejawen diadaptasi sedemikian rupa sehingga menekankan pentingnya niat dan penghayatan batin, sehingga setiap gerakan tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga merupakan proses untuk membersihkan jiwa. Dengan mengutamakan dimensi mistik, solat dalam tradisi ini dirancang untuk membuka pintu-pintu pencerahan batin, sehingga setiap individu dapat merasakan kehadiran Sang Pencipta secara langsung melalui pengalaman spiritual yang intens. Perbedaan yang mendasar dengan Islam formal terletak pada cara pelaksanaan solat, di mana yang satu menekankan pada kekakuan gerakan dan bacaan, sedangkan yang lain mengedepankan suasana meditasi dan kesadaran batin. Melalui praktik solat yang bersifat kontemplatif, umat Islam kejawen diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pengalaman pribadi yang mendalam, sehingga menghasilkan kesatuan antara raga dan jiwa. Pendekatan ini mengajarkan bahwa solat bukan hanya kewajiban ritual, melainkan juga sarana untuk mencapai pencerahan spiritual yang membawa pada pemahaman akan hakikat kehidupan dan kematian. Dengan demikian, setiap momen solat menjadi waktu yang sakral, di mana umat diajak untuk merenungkan makna kehidupan, mengendalikan emosi, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta melalui penghayatan yang tulus. Praktik solat dalam Islam kejawen pun seringkali disertai dengan latihan meditasi yang intens, sehingga menghasilkan pengalaman batin yang mendalam yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, melainkan harus dirasakan secara pribadi. Meskipun bentuk sholatnya berbeda dengan yang diterapkan oleh umat Islam secara umum, esensi dari ibadah tersebut tetap sama, yaitu sebagai jalan untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan dan membersihkan hati dari segala noda duniawi. Dengan demikian, sholat dalam tradisi kejawen merupakan manifestasi nyata dari pencarian spiritual, di mana setiap langkah dan gerakan ditujukan untuk membuka pintu hati agar dapat menyatu dengan ilahi. Praktik solat yang mengutamakan aspek batin ini pun mendorong setiap individu untuk tidak hanya mengejar kesempurnaan fisik dalam beribadah, tetapi juga untuk mengasah kepekaan batin yang membawa pada pencerahan sejati. Penghayatan solat yang mendalam diharapkan mampu membentuk karakter yang tenang, sabar, dan penuh rasa syukur, sehingga setiap pengalaman kehidupan dipandang sebagai ladang untuk menanam benih kebaikan dan keikhlasan. Dengan mengintegrasikan ritual fisik dan pengalaman batin, Islam kejawen menyatukan dua dimensi penting dalam ibadah, sehingga solat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara dunia materi dan kehidupan spiritual.
Oleh karena itu, melalui pengamalan sholat yang bersifat mistik dan meditatif, setiap individu diharapkan dapat meraih pencerahan batin yang membawa pada penyatuan jiwa dengan Sang Pencipta, sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis dan penuh berkah. Ngelmu dan laku dalam Islam Kejawen. Konsep ngelmu dan laku dalam Islam Kejawen merupakan paduan antara ilmu batin dan latihan spiritual yang mendalam, di mana setiap pengetahuan yang diperoleh harus diiringi dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ngelmu diartikan sebagai ilmu hakikat yang bersumber dari pengalaman batin dan pengetahuan mistik, sementara laku merupakan wujud pengamalan nyata yang mewujudkan nilai-nilai spiritual tersebut dalam tindakan dan perilaku. Penggabungan antara ngelmu dan laku mengajarkan bahwa ilmu yang hakiki tidak hanya disimpan dalam pikiran, melainkan harus diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga menghasilkan keseimbangan antara pengetahuan dan tindakan. Dalam praktiknya, umat Islam Kejawen menjalani latihan spiritual seperti tapa, puasa, dan meditasi sebagai bagian dari upaya untuk mengasah ngelmu, sehingga setiap amal perbuatan menjadi sarana untuk mencapai pencerahan batin. Konsep ini menegaskan bahwa pencapaian ilmu yang sejati tidak hanya bergantung pada pengumpulan pengetahuan dari buku-buku suci, tetapi juga melalui pengalaman hidup yang mendalam dan proses mujahadah batin yang terus-menerus. Dengan demikian, ngelmu dan laku saling melengkapi, di mana setiap usaha untuk memperoleh pengetahuan spiritual harus diimbangi dengan latihan konkret yang mengarahkan pada perubahan karakter dan penyucian jiwa. Praktik ngelmu dan laku ini juga mengandung nilai bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta, sehingga setiap tindakan menjadi ladang amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Melalui penghayatan dan penerapan ngelmu, umat diharapkan dapat menyerap nilai-nilai keimanan secara mendalam, yang mana setiap pengetahuan harus diwujudkan dalam perilaku yang mencerminkan kebenaran dan keikhlasan. Latihan-latihan spiritual yang intensif, seperti zikir dan meditasi, merupakan bagian integral dari laku yang menuntun setiap individu untuk selalu berada dalam keadaan sadar akan kehadiran ilahi yang menyatu dalam diri. Dengan mengintegrasikan ngelmu dan laku, tradisi Islam Kejawen menciptakan suatu sistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mulia dan penuh kebijaksanaan. Konsep ini pun mendorong setiap insan untuk terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas diri melalui upaya perbaikan spiritual yang tiada henti, sehingga setiap langkah hidup menjadi manifestasi dari cinta dan pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, ngelmu tidak hanya menjadi pengetahuan yang kering dan teoritis, melainkan juga menjadi energi yang mendorong setiap individu untuk melangkah maju dalam perjalanan spiritual yang penuh makna. Praktik laku sebagai wujud nyata dari ngelmu juga mengajarkan agar setiap individu tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang ada, melainkan selalu berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui amal yang tulus. Melalui integrasi antara pengetahuan batin dan pengamalan nyata, Islam Kejawen mengajak setiap hamba untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, di mana setiap perbuatan dan keputusan merupakan cermin dari keikhlasan yang mendalam. Oleh karena itu, dengan menginternalisasi konsep ngelmu dan laku, setiap individu diharapkan dapat meraih pencerahan batin yang membawa pada kesatuan yang hakiki antara ilmu dan amal, sehingga hidupnya menjadi penuh berkah dan kesejahteraan spiritual. Islam Kejawen dan kehidupan setelah mati. Dalam Islam Kejawen, konsep kehidupan setelah mati tidak sepenuhnya didasarkan pada gambaran surga dan neraka yang kaku, melainkan lebih menekankan pada bagaimana amal perbuatan di dunia memberikan konsekuensi yang nyata dan langsung. Pandangan ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendatangkan balasan yang membawa pada kebahagiaan duniawi, sementara perbuatan buruk akan menghasilkan konsekuensi negatif yang dirasakan bahkan sebelum ajal menjemput. Konsep tersebut menyiratkan bahwa kehidupan di dunia adalah ladang ujian dan pembelajaran, di mana setiap tindakan dan keputusan membawa dampak yang bersifat karma dan mencerminkan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Dengan demikian, umat Islam Kejawen didorong untuk selalu melakukan perbaikan diri dan kebaikan, karena segala amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang sepadan, baik dalam bentuk kebaikan maupun tantangan yang harus dihadapi. Pandangan tentang kehidupan setelah mati ini mengalir dari filosofi bahwa dunia adalah tempat sementara, dan bahwa setiap kejadian di dunia merupakan cerminan dari kehendak Allah yang mengatur takdir setiap hambanya. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan selalu mengingat kematian sebagai kenyataan yang pasti, sehingga kehidupan di dunia dijalani dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan kefanaan.
Dengan memaknai hidup di dunia sebagai persiapan untuk kehidupan yang lebih abadi, umat diajak untuk selalu memperbaiki amal dan menyesuaikan diri dengan aturan moral yang membawa pada keselamatan di dunia dan akhirat. Konsep ini juga menekankan bahwa perhitungan amal tidak selalu terjadi di akhirat secara ekstrim, melainkan dampaknya bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap tindakan memiliki konsekuensi yang segera. Melalui pemahaman ini, umat didorong untuk hidup secara konsisten dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan, karena setiap perbuatan baik merupakan modal untuk menghadapi tantangan hidup yang tak terhindarkan. Pandangan tentang kehidupan setelah mati yang bersifat langsung ini pun menguatkan semangat untuk tidak menunda-nunda perbuatan baik, karena setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap amal perbuatan dianggap sebagai investasi spiritual yang akan membawa pada pembalasan yang seimbang, sehingga kehidupan duniawi dan akhirat saling terhubung dalam satu kesinambungan yang harmonis. Pendekatan ini juga mengajarkan agar umat selalu hidup dalam keadaan sadar akan hakikat kematian, sehingga tidak mudah terjebak dalam kesibukan dunia yang bersifat sementara dan fana. Dengan selalu mengingat kefanaan hidup, setiap individu diharapkan dapat mengutamakan perbuatan yang membawa pada kesejahteraan batin dan memperkuat hubungan dengan Allah, sehingga kematian tidak lagi ditakuti, melainkan disambut sebagai bagian dari perjalanan hidup. Pemahaman tentang kehidupan setelah mati yang mengintegrasikan hukum karma ini juga mendorong setiap insan untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang nyata dan abadi. Oleh karena itu, melalui pandangan yang holistik ini, Islam Kejawen mengajak setiap individu untuk hidup secara bermakna dan konsisten dalam kebaikan, sehingga setiap langkah di dunia menjadi bekal untuk meraih keselamatan dan kedamaian di kehidupan yang lebih abadi. Islam Kejawen sebagai bentuk keislaman yang adaptif. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya menegaskan bahwa Islam Kejawen merupakan bentuk keislaman yang adaptif, di mana setiap aspek ajaran diintegrasikan dengan kearifan lokal yang kaya akan nilai spiritual dan budaya. Pendekatan yang bersifat holistik ini memungkinkan umat untuk menyatukan dimensi normatif dan mistik dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga keimanan dapat dialami secara menyeluruh dan mendalam. Islam Kejawen mengajarkan bahwa keimanan bukan hanya soal menjalankan ritual semata, melainkan juga tentang penghayatan batin yang membawa pada kesatuan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, tradisi ini mampu menjembatani perbedaan antara ajaran formal dan pengalaman spiritual yang bersifat personal, sehingga menghasilkan bentuk keislaman yang lebih humanis dan fleksibel. Integrasi antara nilai-nilai mistik, keindahan budaya, dan prinsip-prinsip moral yang universal menjadikan Islam Kejawen sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan zaman modern, tanpa meninggalkan esensi tauhid yang murni. Setiap aspek ajaran, mulai dari praktik ibadah, filosofi kehidupan, hingga tata cara berinteraksi dengan alam, selalu diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara duniawi dan spiritual. Dengan demikian, Islam Kejawen menawarkan alternatif pemahaman keislaman yang tidak kaku, melainkan terbuka terhadap perbedaan interpretasi dan inovasi yang sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengajarkan agar setiap individu tidak terjebak dalam dogma yang sempit, melainkan senantiasa mengembangkan kesadaran diri yang mendalam untuk meresapi makna setiap ajaran ilahi. Keseluruhan konsep yang telah dibahas, mulai dari aspek mistik, simbolisme, ritual, hingga penerapan nilai-nilai sosial, saling berkaitan dan membentuk satu sistem keimanan yang komprehensif dan dinamis. Dengan mengintegrasikan tradisi Arab yang kental dengan syariat dan nilai-nilai lokal Jawa yang humanis, Islam Kejawen berhasil menghasilkan bentuk keislaman yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar spiritualnya. Pandangan yang inklusif ini pun membuka ruang dialog antar budaya dan antaragama, sehingga keberagaman dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kemajuan peradaban. Dengan demikian, setiap pemeluk Islam Kejawen diharapkan dapat menghayati setiap ajaran dengan sepenuh hati, sehingga hidupnya senantiasa dipenuhi dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang tulus. Keseluruhan narasi ini menegaskan bahwa keislaman sejati tidak terukur dari ritual yang kaku, melainkan dari pengalaman batin yang mendalam yang membawa pada penyatuan dengan Sang Pencipta secara holistik. Dengan menginternalisasi setiap nilai dan ajaran yang telah dipaparkan, umat dapat membangun kehidupan yang seimbang dan harmonis, di mana setiap amal perbuatan merupakan wujud nyata dari pengabdian yang tulus.
Oleh karena itu, Islam kejawen sebagai bentuk keislaman yang adaptif harus dipahami dan diapresiasi sebagai suatu perjalanan spiritual yang terus berkembang, yang mampu menyatukan seluruh dimensi kehidupan dalam satu kesatuan yang penuh keberkahan dan makna.